Alkisah Allah mengumpulkan seluruh malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat yang mendengar hal tersebut tertunduk dan bersedih. Mereka merasa bahwa telah melakukan kesalahan yang besar, hingga Allah sampai menggantikan mereka sebagai khalifah bumi. Ya Allah, maafkan hamba-Mu atas semua kesalahan hamba lakukan. Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan mengambil sebagian tanah. Berikan aku sebagian darimu, wahai tanah. Tanah pun menolak dan mengamuk. Malaikat pun mencabut tanah dan berkata, Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam pun tercipta dan menghuni surga. Allah lalu memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis menolak. Ya Allah, aku tidak ingin bersujud kepada Adam. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Aku lebih duluan bertakwa daripada dia. Aku lebih duluan menyembahmu ya Allah. Aku terbuat dari api sedangkan ia terbuat dari tanah. Mendengar hal itu, Allah mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis pun murka. Jika itu memang keputusan engkau, tapi ketahuilah, aku akan datang dari seluruh sudut Adam dan juga anak-anaknya, dan menggoda dan menyesatkannya. Ingat kata-kataku ya Allah. Nabi Adam menikmati kehidupan di surga hingga dia merasa dirinya kesepian di surga dan meminta kepada Allah. Ya Allah, aku sangatlah kesepian. Tolonglah buatkan aku pasangan. Allah yang mendengar hal itu pun lalu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan Allah pun berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, Khuldi? Rasanya nikmat dan apabila engkau memakannya kau akan kekal di surga. Wahai iblis, senikmat apapun buah tersebut dan sebaik apapun manfaat, jika itu sudah dilarang oleh Allah, maka aku tidak akan memakannya.
Merasa gagal membujuk Adam, iblis pun pergi menemui Hawa dan berkata, Ketahuilah Hawa, bahwasanya Allah melarang kalian memakan kuldi, karena jika kalian memakannya, maka kalian akan kekal di surga ini. Ajaklah Adam memakannya, karena itu lebih baik untuk kalian. Aku tidak akan tergoda sedikit pun akan hal tersebut, iblis. Allah sudah memerintahkanku untuk menjauhi pohon tersebut, apalagi memakannya. dalam hati Hawa tergiur akan perkataan iblis. Dia meminta Nabi Adam untuk memakan buah huldi. Ya Adam, aku penasaran akan buah terlarang itu. Aku ingin mencicipinya, hanya sedikit saja. Hawa, Allah sudah melarang kita untuk mendekati pohon kuldi, apalagi memakan buahnya. Hawa yang mendengar perkataan Adam pun menangis. Melihat Hawa yang menangis membuat Adam tidak tega. Baiklah Hawa, mari kita pergi dan mencicipi beberapa buah kuldi. Mereka pun memakan buah kuldi dan mendapatkan murka Allah. Maafkan hambamu ya Allah, maafkan hambamu ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah. Maafkan hambamu ya Allah. Sesungguhnya hamba telah ditipu dan disesatkan oleh iblis. Mereka pun diturunkan ke bumi secara terpisah. Adam menyeluturi bumi untuk menemukan Hawa. Begitu pula juga yang dilakukan Hawa. Di setiap perjalanan, Adam selalu memohon ampun kepada Allah. Setelah bertahun-tahun, Adam dan Hawa pun akhirnya bertemu dan memulai hidupnya di bumi. Nabi Adam memiliki sangat banyak anak. Lalu Allah menyuruh Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara silang. Wahai anak-anakku, Allah telah menyuruh kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi, wahai anakku Kabil, nikahilah Labuda. Wahai anakku Habil, nikahilah Iklimah. Mendengar hal itu, Kabil tidak setuju dan marah kepada Nabi Adam. Saya lebih berhak untuk Iklimah dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja. Nabi Adam alaihissalam sangat bingung dalam menyikapi hal tersebut, sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah. Di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik. Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban, Kabil dan Habil setuju untuk melakukannya. Praktik kurban Kabil dan Habil itu pun menjadi yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Pada hari yang ditentukan, Kabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka. Kabil yang seorang petani mempersembahkan hasil buminya, sedangkan Habil yang mengorbankan seekor anak kambing karena dirinya adalah seorang pengembala kambing. Namun, kurban yang mereka persembahkan berbeda satu sama lain. Kabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Bahkan saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus.
Lagi-lagi Kabil tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah. Dalam amarahnya, Kabil mengancam membunuh adiknya sendiri. Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini, dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh, aku akan membunuhmu. Kenapa engkau akan membunuhku, sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh, Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kabil menyimpan dendam yang sangat besar. Mendengar akan kematian membuat Nabi Adam sangat sedih. Semenjak saat itulah dalam 100 tahun, semenjak kematian Kabil, Nabi Adam tidak pernah tersenyum. Beratus-ratus tahun pun berlalu. Nabi Adam yang terkulai lemah memanggil seluruh anaknya. Anak-anak Adam pun nampak kebingungan, tapi mereka tetap berusaha mencari hingga datanglah malaikat. Mau pergi kemanakah kalian, wahai anak-anak Adam? Kembalilah, sudah ditentukan waktu untuk ayah kalian. Anak-anak Nabi Adam pun kembali dan melihat bahwa Adam mengalami sakaratul maut. Mereka pun membantu membacakan syahadat. Dan ketika Nabi Adam wafat, malaikat mengajarkan cara-cara untuk memperlakukan mayit dan menguburkan mayit.